Perkenalkan, nama saya Alvito Anggara Pratama dengan NIM akhir 262, manajemen pemasaran kelas EMM akan membuat video refleksi. Menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, satu-satu nilai yang dapat diciptakan perusahaan itu adalah nilai yang berasal dari pelanggan itu, yaitu nilai yang kita miliki sekarang dan nilai yang akan kita miliki di masa depan. Lalu nilai yang dipersepsikan pelanggan. Nah, itu adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Lalu total manfaat pelanggan itu adalah nilai moneter, kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologi yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar. Lalu ada analisis nilai pelanggan. Nah, ini tuh mencakup mengidentifikasi atribut dan manfaat utama yang dinilai pelanggan, lalu menilai arti penting kuantitatif dan atribut dari manfaat yang berbeda. Lalu itu ada menilai kinerja perusahaan dan pesaing. Lalu selanjutnya itu mempelajari bagaimana pelanggan dalam segmen tertentu begitu. Lalu loyalitas itu adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk yang telah disukai di masa depan. Nah, kalau kepuasan itu adalah perasaan senang atau kecewa yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan itu tuh produk terhadap ekspektasinya mereka itu. Nah, lalu salah satu kunci untuk mempertahankan pelanggan itu yaitu dengan menjaga kepuasan mereka. Nah, pelanggan yang puas itu mereka cenderung lebih setia dan sering membeli lagi. Nah, tingkat kepuasan pelanggan itu ada, yang pertama ada tingkat 1 itu pelanggan cenderung membicarakan hal-hal buruk tentang produk dan perusahaan kita. Lalu tingkat 2 itu pelanggan cukup puas tapi mereka mudah beralih. Lalu yang tingkat 5 itu tadi kan tingkat 2 sampai 4. Nah, itu pelanggan cukup puas dan mereka itu tapi mudah beralih gitu. Lalu tingkat 5 itu pelanggan sangat ingin membeli lagi di masa depan. Selanjutnya itu habis itu ada materi tentang teknik pengukuran kepuasan pelanggan menggunakan survei berkala atau NPS. Nah, jadi tuh teknik pengukuran kepuasan itu bisa dari survei ataupun net promoter score atau NPS. Nah, lalu pengaruh kepuasan pelanggan itu yang pertama itu peningkatan loyalitas pelanggan, kedua itu peningkatan pembelian barang, lalu yang ketiga itu dukungan pemasaran dari mulut ke mulut, lalu keempat itu mengurangi sensitivitas harga, terus yang kelima itu sumber ide produk dan layanan. Lalu selanjutnya itu ada kualitas produk dan jasa. Nah, kualitas adalah total fitur dan karakteristik produk jasa yang memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat dari pelanggan. Lalu analisis profitabilitas pelanggan itu membantu perusahaan membedakan pelanggan yang menguntungkan dan merugikan. Lalu selanjutnya nilai seumur hidup pelanggan adalah total keuntungan yang bisa didapat perusahaan dari seorang pelanggan selama hubungan mereka itu berlangsung. Nah, selanjutnya itu manajemen hubungan pelanggan itu tuh proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan, perorangan dan semua titik kontak pelanggan. Lalu itu selanjutnya itu ada materi tingkat untuk mengurangi tingkat harga itu loh. Nah, itu tuh perusahaan itu bisa mendefinisikan dan mengukur tingkat retensinya. Lalu itu bisa membedakan penyebab erosinya pelanggan. Lalu bisa membandingkan kehilangan laba yang diinginkan dengan nilai seumur hidup dari pelanggan itu sendiri. Lalu itu selanjutnya itu ada dinamika retensi. Nah, dinamika retensi itu
langkah utama dalam proses menarik dan memperhatikan pelanggan yang mencakup itu potensi, prospek, pelanggan pertama, pertanggungjawaban, lalu bukan, pelanggan kedua, lalu klien, lalu anggota, lalu advokat, lalu mitra. Nah, selanjutnya itu ada database pelanggan dan pemasaran database. Nah, database pelanggan itu adalah kumpulan informasi yang terorganisir tentang pelanggan perorangan atau prospek terkini yang dapat diakses dan ditindaklanjuti untuk tujuan pemasaran. Lalu, pemasaran database di sini itu adalah proses membangun, memelihara, dan menggunakan database pelanggan pelanggan dari database lain untuk menghubungi pelanggan, berinteraksi, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, kelemahan pemasaran database itu yaitu yang pertama biaya dan kesulitan membangun database, yang kedua itu karyawan sulit berorientasi pada pelanggan, lalu itu yang ketiga itu tidak semua pelanggan itu mau hubungan dekat dengan perusahaan, lalu yang terakhir itu asumsi dasar tidak selalu benar. Terima kasih.